Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza dari SDN 3 Cepogo, CGP Angkatan 9 Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, model manajemen, perubahan, inquiry apresiatif Bagja. Model manajemen perubahan, inquiry apresiatif IA. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi, dalam hal ini sekolah dan warganya, untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas. Inquiry apresiatif fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukan untuk menghasilkan kekuatan tertinggi serta mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan bisa memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter. Penjelasan komponen visi. Peserta didik berprestasi menggambarkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis, memiliki kemampuan untuk meningkatkan prestasi, berwawasan luas dalam mengembangkan diri. Peserta didik yang berkarakter menggambarkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tahap prakarsa perubahan berdasarkan model atap. A. Aset, kekuatan, modal, potensi sekolah, murid, komunitas yang teridentifikasi yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. T. Tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. A. Aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. P. Pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat serta dibawa murid hingga dewasa, merupakan turunan konkret dari profil pelajar Pancasila sesuai konteks, diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Aset, peserta didik memiliki kemampuan untuk menggunakan atau mengakses Chromebook maupun Android. Peserta didik memiliki kemampuan mengoperasikan IT dan mampu menerapkan dalam pembelajaran. Dari kepala sekolah yang care, jaringan internet yang kuat, perpustakaan yang aktif, sarana prasarana yang sangat mendukung, serta bakat dan minat peserta didik. Tantangan yang harus dilalui. Murid terbiasa menggunakan Android lebih banyak untuk bermain dan tidak mengenal waktu. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Literasi non-digital yang kurang tepat dan penerapan literasi digital dan non-digital yang tepat supaya dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Aksi yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dampak positif dan negatif penggunaan digitalisasi pelajaran di kelas. Penerapan model pembelajaran yang tepat sesuai karakter peserta didik, memanfaatkan teknologi untuk memotivasi peserta didik,
membuat materi pembelajaran dalam bentuk game, dan mengeksplorasi media pembelajaran dalam bentuk digital, membuat kompetensi literasi melalui karya peserta didik. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran hingga proses pembelajaran lebih bermakna. Menciptakan pembelajaran berbasis iptek untuk meningkatkan motivasi peserta didik, mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran, mengasah literasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital, melewati karya-karya tulis ilmiah, pembuatan poster, cerpen, dan lain-lain. Prakarsa perubahannya meningkatkan prestasi murid melalui kegiatan gerakan literasi digital dan non-digital. Model pembelajaran inquiry apresiatif Bagja. Dalam visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter. Prakarsa perubahannya meningkatkan prestasi murid melalui kegiatan gerakan literasi digital dan non-digital. Dari Bagja. B. Prakarsa perubahannya adalah meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital. B. Buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital? Tindakan atau penyelidikannya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggali informasi mengenai literasi digital dan non-digital yang dapat meningkatkan kemampuan prestasi pada peserta didik. Yang kedua, berdiskusi dengan pimpinan dan teman sejawat mengenai pentingnya peningkatan literasi digital dan non-digital dalam pengaruh peningkatan prestasi peserta didik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan warga sekolah dan masyarakat atau stakeholder. Yang keempat, membangun komunitas praktisi. Yang kelima, berdiskusi dengan peserta didik tentang pembelajaran yang mereka minati dan membuat kesepakatan kelas. A. Dari ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang dapat membantu dalam atau untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital? Yang kedua, aktivitas dan fitur apa yang membuat peserta didik tertarik terhadap gerakan literasi digital dan non-digital? Adapun tindakannya, yang pertama, dari kepala sekolah, seluruh guru, warga sekolah, komite, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, mencari contoh nyata kegiatan literasi digital dan non-digital yang dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Yang ketiga, supaya peserta didik menyukai literasi dengan menyediakan bahan literasi digital dan non-digital yang menarik, yang dapat diakses dan dapat menggali informasi dari wali murid tentang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik yang berhubungan dengan Android dan kegiatan yang dilakukan di rumah serta di lingkungan. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital yang dapat diterapkan? Tindakannya yang bisa dilakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada murid.
memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat yang dimiliki, menggali dan mengasah potensi peserta didik melalui tanya jawab, menerapkan pembelajaran kuisis dan game di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang terakhir, konsisten melaksanakan budaya religius di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam pembiasaan untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital? Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan program literasi dilakukan? Yang ketiga, bagaimana cara agar pembiasaan literasi ini menyenangkan? Tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan pembelajaran yang mendukung siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, melakukan kegiatan outing kelas. Keempat, kegiatan dilaksanakan di awal sebelum KPM dimulai. Yang kelima, mengadakan kegiatan atau pembiasaan yang menyenangkan dengan mengkombinasikan games dan yang lainnya. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor untuk meningkatkan prestasi peserta didik melalui literasi digital dan non-digital? Bagaimana melaporkan hasil kegiatan monitoring? Tindakan penyelidikan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Yang kedua, mencari, menemukan, dan memilah serta memahami informasi yang benar dan tepat, dan juga mengajak murid, guru, serta kepala sekolah. Yang bertanggung jawab adalah semua pihak, termasuk warga sekolah yang berisi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua, serta semua yang bertanggung jawab saling memberi motivasi dan yang lain-lain. Dan terakhir, membuat pelaporan secara berkala kepada kepala sekolah dan juga wali murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.